Halo guys, balik lagi di vlog pendakian saya. Jadi hari ini tanggal 9 September, Sabtu 9 September 2023, saya kembali melakukan perjalanan mendaki. Kita mulai dari jam setengah 8 dari Surakarta, kemudian kita nyampe base camp sekitar 3 jam, dan gunung yang saya daki kali ini adalah Sumbing. Kenapa Sumbing? Awalnya kita ingin daki apa sih, kita daki apa sebenarnya tadi? Gunung Lawu, cuman tiba-tiba tutup, ada pemberitahuan, jadi kita bermanuver ya. Awalnya kita ke Merbabu juga nggak bisa karena harus registrasi segala macam, dan istilahnya itu aktivasi akunnya butuh 2 hari gengs. Jadi hari ini kita ke Sumbing dan rencana tektok, dan kali ini saya tidak sendirian seperti biasa dan tidak juga bersama partner saya yang biasanya. Ini saya ditemani 2 cewek Serikandi. Nih, ini aku baru kenal juga sih sebenarnya. Oke, ini dari jauh-jauh dari Semarang. Dengan siapa? Halo, kenalin aku Aska. Oke, sama Mbak Aska. Ini circle saya di kelas ini. Oke, sama Hanung. Oke. Hanum. Gimana pendakian kita? Kayaknya lumayan ini ya, banyak halangan rintangan, banyak trouble juga gengs ya. Ya betul. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Semoga bisa selamat sampai tujuan dan kembali pulang lagi. Amin. Tujuan kita adalah pulang dengan selamat. Betul. Dan di Google Map tadi dari Surakarta sini sekitar 2 jam 30 ya. Tapi kita memakan waktu 3 jam. Nyantai aja sih kita ya. Gimana? Ini pada siap-siap. Perjalanan malam juga sih. Perjalanan malam. Ini agak profesional sedikit, jadi kita minta bantuan beliau nanti pas naik ya. Kerjasamanya aja. Kerjasama. Rencana kita daki naik jam berapa nanti? Kira-kira mau jam berapa? Dini hari mau. Dini hari jam berapa? Habis subuh? Minimal tahajud ya. Minimal habis tahajud sih. Minimal tahajud dulu. Sekitar jam 4-an atau setengah 5 ya. 4:30. Terus untuk naik butuh waktu berapa lama? Kira-kira tadi? Kira-kira kalau misalkan tektok sih, kalau aku lihat-lihat 6-7 jam udah sampai. Udah sampai segitu sih. 6-7 jam. Mudah-mudahan lah ya besok cuacanya cerah. Enggak neko-neko, kita selamat. Dan ini kita lewat via Sumbing via apa? Butuh Kali Angkring. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kita malam ini. Mungkin habis ini kita mau istirahat, makan, terus bobo untuk istirahat besok. Mungkin besok kita akan share di pas di gunung ya. Oke, sekian, saya Zulni, Aska, dan Hanung, and ciao. Oke guys, ini suasana di dalam camp. Aska, halo, Hanung. Ini kayaknya abis acara, jadi kayak orang nikahan ini nih. Bukan di base camp. Ini acara apa ini? Bersih desa. Oh, bersih desa. Jadi kayak gini ya geng, suasana di base camp. Oke, sekian dulu, kita mau tidur, and ciao. Oke, halo guys, selamat pagi. Jadi sedikit tidak sesuai rencana. Kita summitnya bukan di 4.30, tapi ini udah memasuki jam 6 pagi. Kita baru mulai bergerak dari base camp menuju puncak. Estimasi perjalanan dengan jarak sekitar 6-7 jam. Jadi perkiraan kita sampai puncak itu jam 12 atau paling lambat itu di jam 1. Kita akan mulai perjalanan kita pada pagi hari ini. Baik, ini suasana terkini dari base camp Kali Angkring. Oke, pemandangannya lumayan. Ini kita udah siap-siap. Tadi ini kita udah ambil buat sarapan, terus dibungkus, nanti makan di atas. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk perjalanan akan saya infokan lagi. Mungkin akan saya share sedikit ya tentang teman-teman. Nah, kita di sini sekarang pemandangannya luar biasa bagus.
seperti ini dari basecamp ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dulu vlog kita pada pagi hari ini. Nantikan kelanjutannya kalau kita sudah sampai di atas. And ciao. Oke, halo gengs. Jadi kita udah nyampe di pos 1. Estimasi perjalanan dari base camp ke home base berapa menit tadi, Nung? 40 menit. 40 menit dan kita nggak pakai ojek ya. Base camp ke home base. Base camp ke home base 40 menit. Terus dari home base ke pos 1 ini berapa menit? 30 menit. Terus mampir foto dulu tapi. mampir foto dulu. Terus kita mau lanjut ke pos 2 dengan jarak 1,3 ya tadi ya. 2 kilo. Ya sekitaran gitu. Kita lupa ngepost di pos 1 ini, kita baru naik. Ini saya kasih gambaran di pos 1 dulu. Oke. Nah, tadi itu dia gengs, pos 1-nya itu di bawah sana. Terus ini penampakan di pos 1 ya. Lumayan bagus. Selanjutnya tujuan kita pos 2. Aska, Hanung masih semangat tidak? Semangat pagi. Oke, nice. Ciao. See you di pos 2. Oke, halo gengs. Jadi kita udah nyampe di pos 2. Saya nyampe di sekitar jam 9 lewat 2 menit. Dan ini kita udah di pos 2. Ini kita mau makan-makan dulu. Habis itu isi tenaga, habis itu lanjut. Tadi perjalanan dari pos 1 ke pos 2 berapa lama, Hanung? Pos 1 ke pos 2. Ya. 2 jam. Bentar. Ini kita masih sarapan. 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit dari pos 1 ke pos 2. Oh my god, lumayan berarti kita ya. Agak lambat ya. 1 jam 40 menit. Sekarang Emang 9. terlalu santai sih gitu. Ini udah kelaparan kayaknya ya. Aku yang kelaparan. Oh, ini kelaparan. Mahku kambuh. Jadi makan-makan dulu. Kayaknya distance tadi kita lihat dulu berapa ya distance selanjutnya ini. Tadi jarak berapa sih dari 1 ke 2? 1,3. Ya, sekitaran 1,3. 1,9 next. Ini 1,9. Oh iya, ini 1,9 ke selanjutnya. So, itu dulu mungkin kita nyantai dulu makan sebat 2 bat gitu kata anak-anak biasanya ya. Habis itu kita lanjut ke pos 3. Aska, Hanung, and ciao. Oke guys, ini perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Mungkin ini udah setengah ya. Di sini kita mendapati prasasti dari manusia yang sangat gaul. Ini kayaknya tulisan manusia purba ini. Gak tahu ya, ini Muller, kemudian ada Mama Pontil, terus ini ada apa lagi? Harry. Siapa? Harry. Oh iya, Harry. Kayaknya ini prasasti manusia purba ya. Mungkin kita akan lebih banyak mendapati lebih banyak di atas ya prasasti manusia purba. Jadi itu doang. Ciao. Oke, halo gengs. Jadi kita sudah sampai di pos 3 di jam 10.26. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 dengan jarak 1,9 km. Berapa, Nung? 1 jam 6 menit. 1 jam 6 menit. Terus kita selanjutnya akan lanjut ke pos 4 dan ke puncak. Gimana? Aska masih kuat, Aska ya? Yuk. Masih kuat. Hanung siap ya? Insya Allah sampai puncak. Oke, kayaknya itu doang laporan di pos 3. Kemudian naik distance di 1,5 di menuju pos 4, tapi di peta rutenya itu kayaknya lumayan nanjak. Nah, di pos 3 ini teman-teman, ini sudah kelihatan ada banyak tenda. Ini kita bagikan dulu. Kayaknya di sini udah banyak yang ngecamp di sini. Oke, ini bisa dilihat
ada beberapa tenda di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7-an. Kemudian di atas 9 10 11 di sana juga masih ada satu tuh teman-teman, kayaknya sekitaran 11-an tenda di pos 3 teman-teman. Oke, mungkin itu dulu di laporan di pos 3. Nanti kita akan laporan lagi di pos 4. Di sini kita mau istirahat dulu paling sekitaran 10 sampai 15 menit mungkin ya, karena kecapean ini. Jadi agak lama mungkin ya, gengs. Oke, sekian and ciao. Oke, halo gengs. Jadi mau ngasih tahu, ini kita belum nyampe di pos 4 dari pos 3 tadi ya. Tapi kayaknya rekan-rekan udah pada kelelahan, jadi kita memutuskan untuk makan di tengah perjalanan. Tapi pos 4 sih nggak terlalu jauh lagi ya, sekitaran 15 menit lah, berarti 15 menitan katanya di menuju pos 4. Dan kemungkinan hari ini kita tidak jadi ke puncak karena waktu yang begitu mepet dan kita kan tektok ya. Jadi mungkin sampai pos 4, habis itu kita balik. Dan ini tempat kita makan lumayan bagus sih ya. Coba kalian bisa lihat nih gengs. Oke, kalian bisa lihat. Jadi kita makan nasi di pemandangan seperti ini. Oke, Hanung, dari pos 3 tadi kita berapa lama, Nung? Nyampe di sini? Lupa. Sekitaran tadi 10.44 ya dari pos 3 ya? 10.44. Sekarang jam 12.44, berarti 1 jaman. 2 jam ya? 2 jam Mantap. 2 jam dan kita belum sampai di pos 3, tapi udah mulai kelaparan, harus isi tenaga dulu. Gimana Mbak ini? Ibu Aska? Selamat makan. View-nya bagus. Oke, mungkin Hanung bisa menunjukkan saya Nong view ke teman-teman. Sama ke atas. Jadi pos 4 bentar lagi. Oke, kayaknya sekian dulu. Nanti di pos 4 kita akan vlog lagi. Ini kita makan-makan dulu. And ciao. Oke gengs, akhirnya tadi habis kita makan, akhirnya sampai juga kita di pos 4 di jam 13.30. Dengan perjalanan sekitar 20 menitan ya dari bawah tadi ya. Nggak nyampe ya, 15 lah dari habis makan tadi. Sekarang kita udah di pos 4 dan ini kemungkinan pos terakhir yang kita daki di hari ini, tidak ke puncak. Gimana Ibu Aska? Capek, mau tacap dulu. Capek. Tidak bisa ke puncak ini kayaknya ya. Ibu Hanung gimana? 1,2 kilo. Masih mengusahakan. Masih mengusahakan ya. Pintar aku mbak tinggal sih tuh. Nggak apa-apa sih, aku mbak tinggal aja. Oke, kayak gitu. Tapi kita lihat dulu pemandangan dari pos 4 ya teman-teman ya. Ini tak kasih dulu gambaran di pos 4. Oke, ini dia pos 4. Jadi kita di ketinggian 2983 mdpl, kemudian next distance di elevation di 3371 mdpl, 1,2 kilo menuju puncak. Kita baru sampai pos 4 karena ini tektok. Jadi belum bisa memastikan ke puncak, tapi kemungkinan besar kita sampai pos 4. Jadi mau membagikan suasana di pos 4 ini teman-teman ya. Tak lihat sampai sini. Ini dia pos 4. Coba lihat di sana. Waduh, keren sekali teman-teman, puncak puncak sejatinya di sana. 1 kilo guys. 1,2 kilo lagi. Itu dia puncaknya guys. Keren sekali. Oke, kita bagikan pemandangan di pos 4. Siapa tahu nanti nggak nyampe puncak ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya kalau mau ngecamp di sini masih bisa. Ada groundnya. Oke, ini dia pemandangan dari pos 4 teman-teman. Wah, mantap sekali. Itu kecapean. Puncak kalau tidak bisa hari ini mungkin lain kali ya. Waduh, keren sekali. 1,2 kilo lagi menuju puncak teman-teman. Tapi mungkin agak istirahat lama dulu di sini, isi tenaga ya.
karena untuk turun juga lumayan jauh ya. Untuk turun juga. Turunnya males ya. Tapi ya kita juga ada persiapan, kalaupun kena gelap kita juga ada bawa headlamp. Tapi memang untuk ngecamp kita nggak bawa tenda, jadi tetap harus balik teman-teman. Nggak bisa ngecamp, kita nggak ada camp, cuma ada headlamp. Jadi sekian di vlog pos 4 bersama saya Zulni, dan ini Aska, Hanung. Oke, untuk kelanjutan apakah kita sampai ke puncak apa langsung turun ke bawah, nantikan di next video, and ciao. Oke, halo guys. Jadi tadi dari pos 4 itu saya naik sendiri niatnya ke puncak. Setelah perjalanan sekitar 1 jam dan saya belum sampai puncak, dan ini udah mau jam 3 sedangkan kita tektok. Jadi keputusan saya tidak akan ke puncak, tapi saya akan balik lagi ke pos 4 untuk menemui rekan-rekan saya. Jadi pendakian saya di Sumbing kali ini cuma sampai di sini. View-nya lumayan bagus teman-teman, bisa dilihat. Oke, seperti ini. Lihat view-nya lumayan bagus teman-teman. Sebenarnya kalau saya maksa ke puncak itu bisa aja, tapi terlalu beresiko untuk balik, terlalu gelap gitu teman-teman ya, terlalu dingin nantinya. Dan untuk puncak sebenarnya bisa dijangkau sebentar lagi teman-teman. Nih, tuh, itu udah puncak. Paling ini saya sekitar 30 menitan lagi itu udah nyampe puncak harusnya. Tapi dikarenakan ini udah mau gelap, jadi saya harus turun ke bawah teman-teman. Jadi sekian dulu vlog saya, sampai jumpa di base camp, and ciao. Halo, kita mau pulang. Yeay. Di jam 15.46 dari pos 4. Semoga selamat sampai tujuan. Ciao. Uy. Yo. Udah lama. Ambil tiket yang gaul-gaul lagi nanti. Wis puas burung. Bisa. Aku duluan ya. Oke. Ke kubut Aman. kalian sikilku ngewel anjir. Saru banget sih sekarang. Kayak so di zoom ya? Bisa. Biar yang zoom. Pas lagi nge-record. Ini. Tak rekam. Ya, oke. Halo guys, kembali lagi di vlognya Zulni. Kali ini vlognya aku ambil alih karena Yang punya kamera? Tara. Capean guys, aku juga capek sih. Oke guys, jadi kita udah nyampe di base camp dan kita persiapan mau balik ke Solo. Udah siap-siap tadi juga, teman-teman udah mandi. Jadi estimasi perjalanan dari sini ke Solo sekitaran 3 jam. Jadi kemungkinan nyampe jam 12 malam. Jadi mungkin sekian dulu vlog kita. Gimana Aska? Oke, nong gelas. Oke, untuk kalian yang mau naik Sumbing via Butuh Kali Angkrik,
bisa datang ke base camp ini. Enak kok base campnya, kemudian harga makanan juga normal lah, normal price gitu ya. Jadi masuk kemarin kita di angka 30 per orang masuk Sumbing ya. Kesan-kesan naik Sumbing kali ini, tektokan naik Sumbing, tektokan Baru pertama kali tektokan 3000 mdpl lebih, dan jujur diforsir berjam-jam, tenagaku nggak cukup ya. oke. Aska gimana Aska? Mantep banget sih buat pengalaman. Buat pengalaman tektokan Sumbing 13 jam, gila. Boleh lah kita coba lagi next trip ya. Ya mungkin kalau durasi mah kalau bisa panjang mah sampai. Ya kita kendala waktu aja tadi, berangkatnya agak kurang cepat, agak telat dikit ya. Oke, ciao.